Ini contoh paper bag dari kertas APS yang saya buat sendiri dari alat sederhana bikinan saya sendiri. Bisa untuk bungkus snack dagangan atau gorengan. Alatnya saya buat dari plat besi bekas cover DVD player ini. Kalau teman-teman ingin mencoba bikin sendiri, bisa menggunakan plat seng tipis atau plat aluminium. Bisa juga dari pipa PVC yang dibentangkan. Saya pakai plat ini karena plat ini saja yang ada di rumah. Plat ini sangat tebal. Saya buat dahulu garis potongnya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Garis-garis ini adalah model dari paper bag dari satu sisi. Saya buat garis untuk dua model dengan ukuran yang sama besarnya. Karena plat yang tebal, saya potong dengan gerinda. Kalau pakai plat yang tipis atau plat aluminium, bisa memotongnya dengan memakai gunting pemotong besi. Diusahakan memotongnya harus lurus dan rapi, dan ukuran dua modelnya harus sama persis. Kalau tidak lurus dan tidak sama, maka akan mempengaruhi hasil dari paper bag nantinya. Jika besarnya tidak sama, bisa bikin sobek paper bagnya saat proses pembuatan. Ini dua model yang sama, yang menjadi mal pembuatan paper bag. Kemudian satu model malnya dipotong di bagian ujung-ujungnya itu. Dan ini jadilah bagian-bagian seperti itu. Kemudian bagian di ujung tengahnya itu dibuatkan cekungan. Ini untuk celah mempermudah pelepasan paper bag setelah selesai dibuat. Mal yang utuh diberi dua lubang. Ini triplek atau multiplek, bisa pakai kayu. Ukurannya sebaiknya lebih panjang dan lebih lebar dari mal yang dibuat tadi. Dibuat dua lubang yang jarak antar lubangnya sama dengan lubang-lubang yang dibuat di mal yang dilubangi pada plat besi tadi. Kemudian lubangnya itu diberi baut atau besi yang panjangnya seperti itu. Sekarang saatnya merakit mal-mal yang telah dibuat tadi. Ujung yang terpotong itu dipasang pada ujung plat yang sama sesuai dengan bentuknya. Saya pakai plester ini untuk menyatukannya. Plester ini fungsinya sebagai engsel agar platnya bisa dibuka ditutup atau bisa dilipat-lipat. Saya beri hingga 3 lapis tumpukan plester agar lebih kuat dan tidak mudah sobek. Di baliknya juga saya tempelin plester agar platnya tidak mudah berubah-berubah posisinya saat platnya dilipat-lipat. Saya rapikan plester-plester yang berlebihan agar nanti tidak mengganggu saat proses pembuatan paper bagnya. Satu sisa platnya itu dipasang di atas plat yang telah terpasang tadi. Dan dipastikan plat pendek yang terpasang tadi yang telah diplester itu bisa dilipat hingga merata berada di atas plat yang akan dipasang ini. Kemudian ujungnya itu juga diberi plester agar bisa dilipat-lipat. Saya beri hingga 3 lapis plester agar plesternya kuat dan tidak mudah sobek. Di bagian baliknya juga saya beri plester agar platnya tidak mudah lepas dan bergoyang-goyang. Saya pakai plester karena plester adalah cara yang paling mudah untuk membuat plat ini bisa dilipat-lipat.
Lubang-lubang yang tertutup plester tadi saya bolongin, lubangin lagi, diperbaikin. Lalu mal yang sudah jadi ini saya pasang di atas triplek ini sesuai dengan baut-baut yang terpasang. Sebelum dicoba, saya uji lipatan-lipatan platnya. Untuk membuat paper bag, saya coba dengan menggunakan kertas HPS yang sudah saya print dengan logo produk sebagai contoh. Biasanya, paper bag menggunakan kertas yang warnanya coklat seperti warna kardus itu. Saya tidak tahu nama kertasnya apa. Kalau teman-teman tahu, bisa komentar di kolom komentar. Kertas diposisikan tepat di tengah-tengah malnya. Jadi, mal ini menjadi acuan dalam proses penekukan kertasnya. Karena baru pertama kali dan perlu waktu untuk pembiasaan, jadi saat saya proses melipat kertasnya, ini tidak begitu cepat. Hasilnya cukup bagus dan rapi. Paper bag ukuran ini bisa digunakan untuk wadah snack seperti gorengan, kentang goreng atau tahu goreng, atau yang lainnya. Misalnya keripik. Mungkin nanti saya dan istri akan menjual gorengan di warung dengan menggunakan paper bag seperti ini. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke?